Podcast. 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 Kemudian yang paling baru lagi dan ini mungkin sudah rilis di beberapa Banyak nih. media. Apa aja nih Pak? Kalau sekarang syarat untuk bikin SKCK itu harus punya CKN. Itu benar Bapak dan Ibu. Nah ini dia ini. Tapi ini gampang kok. Poinnya. Khusus untuk yang penduduk DKI karena sudah rata-rata sudah UHC, tinggal pastikan kartu CKN-nya ini hidup. Jangan sampai pas CKN-nya mau dipakai nggak bisa. Nah ini nanti yang akan menjadi syarat pengurusan SKCK. Kemudian di SIM ini juga sudah ada lagi katanya harus bikin SIM harus punya JKN ya? Iya betul. Jadi kalau nanti akan dicek di bagian administrasi SIM kalau punya JKN maka proses pengurusannya bisa lanjut. Jadi SKCK dan SIM dalam semester 2 2024 ini kami sudah uji cobakan di Polres Jakarta Utara, jajaran Polres Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menjadi salah satu syarat untuk masyarakat mengurus perpanjangan maupun perpanjangan SIM, pembuatan baru maupun pengurusan SKCK. Sebenarnya tidak menyulitkan masyarakat sepanjang masyarakat ini sudah punya CKN. Dan kalau nanti belum punya CKN, terus apakah kalau tidak punya CKN terus kemudian SK-nya tidak lanjut? Tidak, nanti akan diberikan edukasi oleh petugas kepolisian dan akan tetap bisa diproses SKCK seperti biasa asalkan masyarakat sudah melakukan pendaftaran CKN. Oke Pak. Tadi kan Bapak ada sempat mention yang namanya pesiar ya Pak? Ya. Nah pesiar itu sendiri kepanjangannya apa ya Pak? Pesiar itu petakan, sisir, advokasi dan registrasi. Jadi ini lebih ke kalau ada sekelompok penduduk di wilayah kelurahan yang terdaftar belum punya CKN, maka ada agen pesiar yang nanti akan datang ke warga-warga ini dan kemudian mengedukasi masyarakat untuk bisa mendaftarkan di CKN. Kalau mereka punya kemampuan finansial yang cukup, mereka akan didaftarkan lewat jalur bayar perorangan kelas 1, 2, atau 3. Kalau ternyata bekerja, maka akan diedukasi untuk segera mendaftarkan melalui Perusahaannya ya Pak? perusahaan maupun instansi pemerintahnya. Nah kalau masyarakatnya tidak mampu, maka agen pesiar ini akan mengedukasi juga orang-orang untuk datang ke puskesmas wilayah DKI untuk bisa ditanggung di Pemda DKI atau datang ke kelurahan nanti untuk bisa didaftarkan kalau punya sudah pernah punya bansos nih. Artinya kan kalau biasanya di bansos datanya akan sambung dengan data yang ditanggung data JKN yang ditanggung oleh Kemensos. Begitu mau pendeknya. Oh pendek seperti itu ya Pak ya, kira-kira definisi singkat tapi ya setidaknya bisa menambah pengetahuan para cubiters nih ya Pak ceritanya. Nah jadi aku mau tanya lagi nih satu lagi Pak, kan kita tadi udah ngobrol masalah mau buat SKCK, terus mau memperpanjang SIM sama buat SIM baru nih harus punya JKN. Nah implementasinya sendiri ketika menerapkan peraturan itu gimana Pak sambutan dari pesertanya sendiri? Ya kalau enaknya kalau sudah UHC, mayoritas yang datang ke loket-loket tersebut biasanya sudah punya kok Mbak. Oh udah aman ya Pak ya? Aman Ya ini udah 98% ya kan? Tinggal masalahnya apakah kartunya sudah aktif atau tidak. Aktif atau tidak bisa dicek kalau Bapak dan Ibu dan masyarakat itu bisa download ada aplikasi namanya Mobile JKN. Mungkin di podcast yang sebelumnya ada tuh Mobile JKN atau nanti di YouTube BPJS Kesehatan lihat ada cara untuk download Mobile JKN. Nah di Mobile JKN itu tinggal dilihat kalau misalkan biru maka kartunya aktif. Mau ngurus SKCK atau SIM gak ada masalah. Jadi jangan khawatir ngurus ABC kok syaratnya punya JKN ya, karena memang JKN itu hal yang prinsip seperti Bapak dan Ibu punya KTP misalnya. Atau sekarang bahkan lebih sering ketinggalan dompet dibanding ketinggalan handphone. Kemana-mana harus bawa handphone. Iya betul. JKN itu nempel di situ Bapak dan Ibu.
gitu ya Pak ya. Ya. Nah, jadi kita bicara lagi nih Pak, balik lagi nih ya. Coba aku mau kulik lagi nih tentang UHC ya Pak. Nah, untuk pemerintah Kota Jakarta Utara sendiri sama pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu itu apa aja Pak peranannya dalam pencapaian UHC? Seperti apa gitu perannya? Ya, kalau di Pemkot maupun Pemkap terus terang kalau peran pasti besar Mbak, karena mereka bagian dari Pemprov DKI dan punya kebijakan untuk mendaftarkan penduduknya. Ya betul Pak. Bukan hanya yang gratis saja sebetulnya, mereka juga mengupayakan kalau misalnya contohnya nih ada PNS terus kemudian masih punya BPJS yang bayar misalnya, ya kan disana ya sudah ditanggung PNS, atau misalnya pekerja kontrak nih yang paling sering pekerja kontrak terus punya PBI-nya, maka Pemprov DKI punya penegasan yang gratis harus di stop dan kemudian ditanggung oleh Pemprov DKI melalui skema tanggungan gaji dari potongan gaji yang dibayarkan kalau yang bersangkutan memang bekerja sebagai pekerja tetap maupun pekerja PNS ya, kalau pekerja tetap. Kemudian kalau non PNS ini misalnya yang PJLP maupun yang pegawai administrasi honorer misalnya, Pemprov DKI meluruskan kalau sudah dianggarkan sebetulnya, kalau sudah dianggarkan di APBD dari gaji karyawan, maka tidak boleh lagi double dengan yang ditanggung dari yang gratis misalnya. Lalu kemudian kadang-kadang permasalahannya adalah orangnya sudah tidak kerja lagi, baik kerja di pemerintah maupun di swasta, tapi ternyata nggak punya. Sudah ada kartunya, tapi sudah tidak kerja lagi, maka Pemprov DKI masih menyediakan ruang untuk bisa didaftarkan melalui jalur yang gratis yang ditanggung oleh Pemda. Apalagi Mbak Mei, ada yang kelewat? Ada Pak, bentar banyak, dulu nih bos, banyak ini Pak, waktu kita masih panjang, 120 menit loh Pak. Jadi kan banyak hal yang harus dikorek ini Pak. Nah terus kira-kira nih Pak, ada berapa sih Pak masyarakat Jakarta Utara sama Pulau Seribu yang terdaftar sebagai peserta JKN pada saat ini? Wah, kalau jumlahnya hampir, kalau total 2 kabupaten itu 1,9 juta Mbak. Kurang lebih 1,9 juta ya Pak ya. Berarti udah ya namanya juga 98% ya. Plus ya. Ya 98% plus lah ya Pak. Oke, maka sekitaran 1,9 juta ya Pak berarti angkanya ya. Nah, untuk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN apa masih ada Pak? Masih sebetulnya. Masih ya Pak. Karena Terus ada salah satu tren. faktornya apa aja, Pak? 1% ini misalnya 1% ini kenapa belum terdaftar, karena memang struktur penduduk di DKI bermacam-macam, ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja. Yang jadi kewajiban pemerintah dalam ini adalah menjaminkan orang yang punya keterbatasan ekonomi, kemudian orang yang bekerja. Nah, dua ini yang menjadi kewajiban untuk didaftarkan. Yang 1% ini memang terindikasi adalah orang-orang yang sebetulnya mereka mampu dan mereka punya selera untuk bisa mendaftarkan asuransinya, kesehatannya melalui asuransi komersial. Jadi kalau perlu bapak ibu-ibu ketahui, kalau misalnya JKN itu kan sampai kelas 1 saja. Tapi kan ada orang-orang yang saya tidak mau kelas 1, saya tidak mau kelas 2, kelas 3, maunya VIP. Silahkan bagi mereka yang punya dana berlebih, maka itu masuk dalam skema non JKN.